Hai hai semuanya, hari ini kita akan main Crown of Greed. Tadi aku udah selesaiin ya tutorialnya ya, jadi ya, udah cukup ngerti cara mainnya gimana. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai. Kita akan continue ya, karena kalau mulai dari new game nanti banyak ngomong soal tutorialnya. Oke, jadi kalau kita mulai itu ada world mapnya di sini ya. Kita akan pilih setiap misi itu dari icon-icon ini yang di highlight ini. Kayak ini contohnya ada misi 1, Knight of the Fangs. Ini ada misi lagi, Price of Gold. Kalau kita sudah selesaikan misi 1, nanti dia akan muncul lagi dan difficulty-nya tambah lama tambah susah. Oke. Ini misinya untuk lawan wolf ya ini ya. Kalau kalian lihat di sini ada pilihannya difficulty. Semakin susah difficulty-nya itu bonusnya heritage point ini akan tambah banyak ya. Apa gunanya heritage point itu? Kalau kalian sudah selesaikan misinya, contohnya kalian main di normal ya, terus dapat bonus 11 poin heritage point. Setelah misi itu selesai, kalian bisa pergi ke castle ini, terus kalian bisa upgrade permanen untuk di setiap misi berikutnya ya. Contohnya salah satu untuk tadi kan saya sudah selesai ya, misi tutorialnya itu dapat 11 heritage point, dan ini kita akan unlock supply center. Ini tadi kita sudah unlock ya. Terus kita unlock lagi city council. Nah, itu bangunannya dibuat ya. Ini semua bonusnya ini akan ada, bisa dibaca sendiri ya. Kalau supply center ini increase the guard tower defense by 5, 10 atau 15% for each blacksmith depending on the building tier. Oke, langsung aja kita mulai misinya. Untuk kali ini kita coba untuk menyelesaikan misi ini ya, Knight of the Fangs ini ya. Difficulty-nya normal aja. Oke, buildingnya sudah selesai, kita mulai ya. Jadi mainan ini tuh game strategi, tapi dia lebih ke arah simulation ya ini ya. Saya pause dulu. Jadi apa itu? Kita di sini tuh jadi raja ya, yang cuman bangun aja bangunannya, tapi kita nggak bisa gerakan orang-orangnya itu sendiri. Orangnya itu bergerak sendiri dia. Kayak guard ini sekarang dia lagi patrolling, terus workernya ini dia lagi resting at home. Kita nggak bisa secara manual gerakan orangnya untuk nyuruh orangnya itu nyerang sini atau pergi ke sini, itu nggak bisa. Jadi untuk awal-awal paling penting itu kita bangun bangunan dulu supaya hero nya kita keluar. Kita buat hunter camp 1, kita buat barracks dulu 1 di sini, sama bangunan di ekonomik kita bangun marketplace 1 dulu di sini. Oke, kalau kalian lihat di sini ya, kita kalau place bangunan itu workernya itu secara otomatis dia akan bangun sendiri. Yang sudah selesai sekarang ini kan barracksnya ya. Kita pause dulu. Jadi barracks ini tempatnya untuk hero nya keluar, khususnya warrior yang di sini itu. Jadi kalau kita klik di sini, dia akan berusaha untuk spawn 2 warrior ya. Kalau barracksnya itu level 1, dia cuma bisa keluar 2 warrior. Nanti kalau kita sudah upgrade, dia akan naik kapasitinya jadi 3, dan mungkin kalau nanti di skenario berikutnya dia juga bisa unlock skill berikutnya. Dan yang di bawah ini adalah skillnya ya. Jadi warrior ini awal-awal keluar, kalau kita nggak upgrade skillnya, dia nggak bisa menggunakan skill. Jadi kita harus nyuruh dia secara manual untuk belajar skill. Crushing blow sama shield slam. Oke, yang hunter camp ini dia akan spawn hunter ya. Hunter ini khusus karena dia itu tergolong kelas yang untuk scouting. Kalau dia nganggur, dia akan jalan terus dia open map sendiri gitu. Beda sama warrior yang dia lebih maunya dia jalan-jalan di sekitar kota aja ya. Jadi ada setiap hero itu ada plus minusnya sendiri. Sama kayak barracks, ini kapasitinya cuma 2 hunter, dan jangan lupa kita unlock skillnya untuk accurate shot sama hunter shot. Ini building marketplace ya. Marketplace itu apa? Jadi hero-hero kita
Kita ambil contoh salah satu aja ini ya. Ini kan warrior yang tadi sudah spawn ya. Jadi dia itu akan jalan-jalan sendiri, cari-cari monster sendiri, lawan-lawan sendiri, terus dia dapat gold sendiri. Goldnya di sini sekarang dia 0 karena dia belum lawan monster apa-apa. Nanti kalau dia sudah dapat gold atau dapat yang lain, nah ini contohnya dia tadi buka harta karun ya, akhirnya dia dapat 40 gold. Nah ini dia ada harta karun lagi. Dia buka, sekarang dia dapat 80 gold. Oke. Goldnya itu buat apa? Goldnya itu nanti dia akan beli-beli item sendiri. Contohnya kalau di marketplace ini kalau cuma dibangun tapi kita nggak unlock health potion ini ya hero nya nggak akan beli juga. Jadi kita unlock dulu health potion ini supaya hero-heronya ini, ya ini contohnya ya, dia lawan monster sendiri. Monster ini drowner ya, kalau dia berhasil mengalahkan drowner ini dia akan dapat 5 gold. Coba kita tunggu dulu bentar. Kita lihat di sini goldnya dia 107 ya. Nah, dia nggak berhasil, dia akan pulang. Jadi AI-nya ini nggak bodoh-bodoh banget ya, dia juga akan berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri ya, nggak serta-merta mati nggak gitu. Dan masih cupu, dia masih level 1. Jadi dia akan berusaha melarikan diri kembali ke rumahnya dia yang ada di barak ini, regen HP, terus dia continue explore lagi. Ini marketplace-nya sudah unlock health potion-nya. Tapi karena hero-heronya kita ini uangnya masih sedikit, saya rasa mungkin nanti dia akan beli-beli sendiri. Oke, bangunan berikutnya yang perlu kita bangun itu adalah blacksmith. Kita taruh di sini dulu, sekaligus kita buat guard tower untuk melindungi kota kita dari monster-monster. Oke, ini blacksmith sama guard towernya sudah selesai ya. Saya jelaskan dulu untuk guard tower. Guard tower ini ada areanya ini ya. Jadi kalau ada monster yang jalan masuk ke areanya ini, dia akan otomatis nembak-nembak panah sendiri kayak tower yang di game-game biasanya ya. Dan dia juga spawn satu guard yang akan muter-muter keliling-keliling jagain sekitarnya. Jadi cukup penting ya, supaya kalau nanti kemudian hari hero-nya kita keluar, base-nya kita atau town-nya kita itu tetap ada yang jaga. Oke, ini blacksmith-nya sudah selesai ya. Jadi apa itu blacksmith? Blacksmith itu tempat buat hero-hero kita itu bisa upgrade senjata sama armornya dia. Seperti marketplace sama yang lain-lain, kita harus unlock manual apa yang bisa di-upgrade. Contohnya kayak ini ada pilihannya 2 ya, common weapon sama common armor. Ya, jadi kalau ini sudah selesai upgrade, hero-hero kita kalau sudah punya uangnya sudah cukup banyak, itu nanti dia akan jalan-jalan sendiri, dia masuk sendiri ke blacksmith. Dia beli sendiri pakai uangnya sendiri, terus dia akan nanti upgrade antara weapon atau armornya. Nah, ini contoh yang bagus buat jelasin apa itu, gimana caranya kita dapat uang ya, kita yang rajanya ini ya. Jadi di dalam castle itu kita punya yang namanya tax collector ini, kayak orang ini ya, tax collector ini ya. Tax collector ini akan dia jalan-jalan kemana-mana dia jalan-jalan pergi ke semua bangunan house. Ya ini dia sekarang ke house ya, ini kan di dalamnya ada uang 40 gold. Dia ambil uangnya 40 gold itu, terus dia jalan-jalan ke tempat lain, kayak di barak sini ada 22 gold, di house ini ada 60. Terus nanti kalau dia uangnya sudah cukup, dia akan kembali ke castle atau ke guard tower yang terdekat, terus dia setorkan uangnya itu. Jadi itu caranya kita dapat uang ya. Tapi ya gitu, kalau kayak ini kan dia tax kolektornya mati ya, ya uangnya akan hilang gitu. Jadi pastikan jangan sampai tax kolektornya itu mati ya. Mungkin tambah guard towernya atau apa gitu. Kelihatannya hero kita kurang, jadi kita akan tambah lagi bangunan baru, Syndicate of Sticky Fingers. Ini akan spawn hero yang kayak assassin gitu ya, kayak thief atau assassin gitu. By the way, di game ini tuh ada timeline, timenya sendiri ya, ada day sama ada night. Kalau di day itu monster-monsternya itu nggak seberapa spawn, tapi kalau night itu akan lebih serem gitu ya monsternya ya, kayak kalian lihat ini kan ada ghost,
ada wolf. Jadi kalau malam dia lebih agresif. Jadi game ini kalau malam kita lebih defensif, kalau misalnya pagi hari kita lebih agresif gitu. Ada yang hancur itu. Blacksmith has been destroyed. Oke, blacksmith kita hancur. Jadi kita harus bangun lagi. Kelihatannya kita perlu hero lagi nih. Kita bangun barracks lagi, sama bangun hunter's cabin lagi. Pokoknya musuhnya beda ini ya, sama tutorial tadi gampang ya. Nah, semakin besar kotanya kita ini berkembang ya, itu nanti secara otomatis itu akan keluar bangunan sendiri kayak sewers ini ya. Dan sewers ini nanti secara random dia akan spawn monster-monster sendiri. Contohnya kalau di sewers, kalau kita baca ya, dark, damp, and extremely dangerous. Hideout threat can crawl out of these tunnels. Keep a close eye on them. Jadi ini plus minus ya. Di sisi minusnya itu kalau sewers ini muncul, maka akan random nanti keluar monster-monster ya. Kalau bangunan sewers ini akan keluar rat ya, atau tikus ya. Tapi monster-monster yang keluar itu sebetulnya juga ngasih gold sama ngasih XP ke hero-hero kita gitu. Oke, barak kita yang baru sudah jadi. Kita berusaha spawn lagi hero-nya. Jangan lupa unlock skillnya ya. Soalnya tiap skill ini ya ikut ke bangunannya. Jadi kalau kita nggak upgrade skillnya ini, warriornya yang ada di sini itu nggak bisa unlock skill-skill ini. Yang bisa unlock ya cuman warrior yang tinggal di barak ini gitu. Ini juga hunter campnya mau jadi. Blacksmith yang tadi hancur, kita bangun lagi. Kita harus unlock skill-skillnya atau item-itemnya lagi. Jadi jangan sampai ada bangunan yang hancur ya. Tadi sempat hancur, kita salah langkah ya. Kelihatannya kita juga kurang guard tower. Ini kita berusaha untuk tambah lagi guard towernya. Jangan sampai ada bangunan yang hancur. Oke, ini bangunan Syndicate of Sticky Finger ya. Kita bisa spawn rogue di sini. Kita spawn 2 karena kapasitinya cuma 2. Dan balik lagi, jangan sampai lupa unlock skillnya. Percuma kalau hero-nya keluar tapi nggak bisa pakai skill ya, sama aja. Oke, ini blacksmith sudah dibangun, sudah unlock. Jadi kita bisa upgrade castle-nya. Kenapa kok castle itu perlu di-upgrade? Kalau castle kita di-upgrade, bangunan yang lain kita kayak barracks ini kan, kalau mau upgrade kan harus ada requirement-nya castle level 2. Jadi kalau kita castle-nya upgrade, bangunan-bangunan yang lain itu juga ikut ke upgrade juga. Oke, castle kita sudah selesai. Karena castle-nya sudah level 2, barracks ini kita bisa upgrade juga. Barracks kita upgrade. Dan bangunan hero-hero lainnya, ini ada juga barracks kita upgrade juga. Marketplace kita juga upgrade. Syndicate kita upgrade. Tadi hunter cabinnya mana ya? Hunter cabin ini belum kita upgrade juga. Nah, ini baraknya sudah di upgrade jadi level 2 ya. Tadi kan kapasitinya kalau level 1 itu cuma 2 hero, dan sekarang kalau sudah di upgrade jadi level 2 dia bisa ada 3. Jadi kita spawn lagi 1 warrior. Ini masih lagi proses upgrade, bentar lagi selesai. Udah, ini level 2, kita spawn lagi 1. Syndicate ini juga sudah level 2. Kita spawn lagi 1 rogue. Hunter camp kita spawn lagi 1 hunter, tapi uangnya nggak cukup. Jadi kita tunggu dulu, tunggu tax collector kita kumpulin uang buat kita. Oke, kita sudah punya cukup uang buat spawn lagi 1 hunter. Sama ini marketplace-nya not available, not enough gold. Oke, kurang sedikit. Kita bisa, kalau uangnya kita sudah cukup, kita bisa unlock item baru ya di marketplace-nya ya, field medic set. Ini sama kayak health potion, tapi ini lebih kayak bandage gitu ya. Kalau kita lihat hero-hero kita, kayak ini kan dia sudah dapat level ya, ini dia sudah level 8, ini dia level 7. Dan kalau kalian cek di kayak contohnya ini ya, warrior kita ini ya, dia bawa 4 health potion. Jadi semakin lama dia
hidup ya, jangan sampai dia mati. Kalau dia mati kan kita harus spawn lagi, balik level 1 lagi. Mungkin nanti ada champion-champion yang sudah uangnya sudah banyak, dia juga bisa pergi sendiri ke blacksmith, dia akan upgrade armornya sendiri. Coba kita cari ada nggak ya yang sudah upgrade armornya ya. Masih belum ada yang upgrade. Blacksmith ini juga bisa di-upgrade juga ya. Kalau blacksmithnya di-upgrade sama kayak di marketplace sama di barak, nanti kita bisa unlock rare armor sama rare weapon. Yang untuk berikutnya ini mungkin di skenario yang lebih dari sini ya, ini di lock sampai di sini, di lock sampai level 2. Oke, kita sekarang tak jelasin soal yang untuk komen-komennya ya. Jadi yang kayak di awal video, kita itu kan tidak bisa gerakan hero-heronya ini secara manual ya, tapi kita bisa encourage mereka untuk nyerang atau defend, untuk scouting itu pakai kontrak-kontrak ini. Ada 3 kontrak ya, exploration contract, defense contract, sama attack contract. Apa itu kontrak? Contohnya kayak barusan tadi ini advisornya itu kan ngomong ya, kalau ada pack of wolf yang mau menyerang bandit camp ini. Jadi kan kita harus nyuruh hero-heronya kita buat bantu defense bandit camp ini. Tapi gimana caranya kalau dia sibuk-sibuk sendiri di sini? Nah, itu pakai kontrak ini. Jadi sekarang kita pencet defense contract, kita taruh untuk di sini. Jadi kan ini kontraknya defense base ini ya, bandit camp ini ya. Terus kita kasih bounty 500. Oke, jadi setelah kita play, nanti akan ada orang-orang yang tertarik untuk mengambil kontrak ini. Contohnya ini di sini ada 5 hero yang tertarik buat defense ini. Kalau kontraknya ini sudah selesai, uang yang kita bayar, by the way ini uangnya pakai uang kita sendiri, uangnya itu nanti juga dibagikan ke hero-hero yang menyelesaikan kontrak ini juga. Jadi mereka juga dapat uang, mereka bisa upgrade senjatanya, bisa beli potion lebih, bisa beli item-item lebih. Jadi gameplaynya kayak gitu ya. Nah, kita bisa lihat siapa yang ini kayak ini yang tertarik. Dia lagi jalan ke sini, hunternya masih jauh tapi dia tertarik. Kalau dia sudah tertarik, sudah interest ke kontrak ini, berarti dia akan secara otomatis berusaha untuk pergi ke tempat lokasinya itu. Tapi ya tetap aja kalau misalnya dia lagi on the way terus dia ketemu kayak monster-monster yang lain, dia juga akan membela diri. Ini kita agak telat sih, jadi kelihatannya bandit campnya ini bakalan hancur ini. Nah, kita naikkan speednya buat kalian bisa lihat. Mercenary camp has been destroyed. We have to face wilderness without their blades. Oke, misi kita gagal ya untuk dapat mercenary ya. Tapi contohnya seperti gitulah ya. Oke, sekarang kita kasih contoh untuk attack contract ya. Pause dulu video speednya kita kurangi dulu. Di map itu akan ada monster lair ya, kayak ini kan wolf slayer. Kita bisa lihat di sini kalau kita hero-nya nyerang ini, wolf slayer ini akan keluar yang defense itu 3 wolf sama 1 ghastly wolf. Tapi secara kalau kita nggak pakai attack contract, hero-nya ini juga nggak tertarik juga. Dia juga mikir, loh ngapain saya nyerang wolf slayer ini, kan saya nggak dibayar gitu. Jadi supaya encourage mereka untuk nyerang wolf slayer ini, kita pakai kontrak, tapi kali ini pakai attack contract ya. Kita taruh di sini terus kita kasih bounty 500. Jadi kita ngumumkan ke hero-hero yang ada di kota ini, hei kalau kamu hancurkan wolf slayer ini, nanti kamu tak kasih uang 500. Siapa yang mau? Nah, ini banyak yang mau, akhirnya mereka datang. At your command. Nah, ini kan kalian lihat ya, dia sudah nyerang. Begitu nyerang, yang defendernya wolf slayer ini keluar. Ini kan kalian bisa lihat ya, ini ada 3 wolf sama 1 ghastly wolf. Kita tunggu, naikkan dulu speednya sampai mereka selesai menghancurkan ini. Kalau sudah selesai, mereka nanti dapat item. Soalnya kan kalau menyelesaikan layer itu kan akan dapat hadiahnya sendiri gitu. Jadi gameplaynya kayak gitu ya, kita encourage mereka untuk nyerang layer-layer
monster supaya monsternya itu nggak spawn terus gitu. Nah ini ada lagi, kita kasih attack contract di sini, banyak yang tertarik. Jadi semakin banyak kontraknya, semakin banyak uang yang kita kasih di kontraknya itu semakin banyak yang tertarik. Tentunya kalau kita attack kontrak lagi di sini, tapi cuman kita kasih 100, kan sedikit ya 100 ya, dibandingkan sama kontrak yang ini yang 500. Jadi mereka lebih interest ke kontrak yang nilainya besar. Ini cuman ada satu yang tertarik ya, ini Kyler ini gitu. Oke, sekarang kita akan bangun bangunan baru. Mausoleum ini buat resurrect hero ya. Kalau ada hero yang mati bisa diresurrect di mausoleum. Gold mine sama trading post ini nanti kita jelasin kalau ada trading post yang akan keluar. Oke, ini ada keluar bangunan hero baru ya, monastery. Kita bangun dulu di sini monastery sama Hall of Fury. Jangan lupa kalau kita expand ya, tetap taruh guard tower di sekitarnya. Kenapa? Selain bantu defend dari monster-monster yang spawn, jaga-jaga kalau tax collector ini nanti dia mau nyetor uang, dia akan pergi ke guard tower yang terdekat. Nah, ini kan uangnya 0 karena dia sudah nyetor di guard tower itu. Jadi gunanya guard tower itu dua ya, selain jaga, dia juga ngasih tempat buat tax kolektornya buat nyetor uang. Sekarang kita akan buat inn. Oke, kita akan tunggu sampai innnya selesai. Ini ada apa? Bangunan hero baru ya, Hall of Fury. Di sini bisa spawn berserker ya. Nggak bisa di-upgrade, not available di skenario. Jadi cuman bisa taruh 2 berserker. Skillnya dia ada best sama ruin. Yang di sini monastery bisa spawn Vestal, a selfless guardian of the faith who eagerly support ally and defend territory, but shies away from attack order. In combat, she is exceptionally effective against the undead. Oke, dia punya skill Corrupt Crush, powerful strike that stuns enemy, sama recovery, instantly heal the hero of a chosen ally. Jadi ini lebih ke arah kayak support ya, atau healer ya. Karena healer termasuk bagus, kita buat lagi monastery lagi di sini. Jadi healernya kita banyak. Oke, innya sudah keluar ya. Innya sudah jadi ya. Jadi apa itu in itu? Kalau kalian perhatikan ya, kan hero-heronya kita itu banyak yang jalannya individu ya. Jadi itu merugikan. Semisal kalau kita suruh dia, kita buat kontrak terus nyerang. Ya contohnya kita buat kontrak buat nyerang Spider's Den ini ya. Kita kasih kontrak sudah uangnya banyak, hero-nya kan jalan satu persatu dari kota ini ya. Tapi kalau dia jalan satu persatu, dia jalan sendirian, yang lain masih berkececeran di mana-mana, nanti yang sendirian itu akan digeruduk terus mati sendiri atau dia balik. Jadi gunanya ini dia akan buat party. Dan kalau kita create team, itu dia akan buat party, dan partinya itu 4 orang itu akan jalan barengan terus. Dan di sini kan ada dadu, ini artinya random ya. Kita bisa set kayak aku mau party ini ada tank, aku mau ini ada apa, ini kayak tanda ini kayak assassin atau ranger ya. Terus yang ini ada warrior, mungkin yang berserker tadi, terus yang satunya random aja. Jadi sekarang create team, terus dia akan berusaha cari orang-orang hero-hero kita yang bisa dijadikan tim. Terus di sini ada max level difference ini, kalau kita set ke 1 ya, jadi dia berusaha cari tim yang levelnya sama. Tapi supaya cepet jadi kita kasihkan level difference yang banyak aja. Oke, ini kan sudah jadi ya timnya ya. Jadi ada warrior, ranger, berserker, sama 1 warrior lagi. Nah ini nanti kalau nggak salah, kalau dia sudah jadi, sudah masuk ke innya bareng-bareng, dia akan muncul di sini create timnya dari bawah sini. Karena ini cuma level 1 dan tidak bisa di-upgrade ya, karena not available in this scenario, kita cuma bisa buat 1 tim di sini. Oke, tadi kita ada bangun monastery lagi ya. Kita unlock dulu skillnya sama spawn lagi. Nah, kita sekarang sudah cukup ya untuk defensif, dan kita sekarang bisa mulai nyerang-nyerang
layer-layer sekitar sini. Jadi fase game ini menurut saya itu awal-awal itu lebih ke arah defensif ya. Kita bingung untuk jaga kota ini supaya gimana. Tapi nanti ada waktunya kota ini sudah stabil, terus tidak perlu untuk di defense sekeras untuk dari fase awal-awal ya. Ini kita unlock dulu rare armor. Coba kita lihat hero-nya. Nah, ini contohnya hero ini sudah mulai jadi ya. Dia sudah level 10, dia sudah punya weapon, dia punya armor, dia juga bawa 4 health potion. Ini sudah di unlock. Ah, ini ada field medic set, kita belum unlock, kita unlock. Kalau sudah fase awal-awal untuk defensive itu selesai, kita bisa mulai ke objektif utamanya, yaitu wait for the leader of the pack to appear. Ada yang ini, no rest for the wicked, destroy all caves of the wicked, dan secret of the swamp, search for the swamp. Jadi kita mulai dulu, kita hancurkan dulu Wolf Slayer ini, kasih kontrak di sini 500, dan di sini juga ada Wolf Slayer, kita kasih kontrak di sini 500 juga. Sudah ada 2 kontrak. Kita cek dulu innya. Nah, ini created partinya sudah jadi. Jadi kalau sudah created timnya sudah jadi, mereka akan berusaha untuk jalan barengan ya, kayak party ya. Ini kalau kita klik di sini itu kan mereka kan berdekatan ya. Jadi mereka akan bareng-bareng, jalan bareng, 4 orang ini tim ini. Dia akan menyelesaikan kontrak bareng, explore bareng, semua bareng. Gitu. Karena tim ini berguna ya, kita akan bangunin lagi supaya bisa keluar party lagi. Tambahi guard tower di sini. Tuh. Kita cek dulu kontrak kita. Sini kontrak kita cukup banyak ya yang tertarik ya, apalagi sudah ada healernya, jadi mereka lebih kuat ya karena ada yang ngeheal ya. Kalau kontrak ini juga lumayan banyak. Jangan terlalu banyak ya taruh kontraknya ya, soalnya kalau kayak ini kan saya sekarang ada 2 kontrak ya, kita bisa lihat di sini kan ada 2 attack kontrak ya. Kalau kontraknya terlalu banyak nanti partinya hero-nya itu juga kebagi. Di sini kan kita total ada worker, ada 20 hero ya. Jadi sebisa mungkin jangan dibagi. Mungkin kalau 1 kontrak, 2 kontrak masih oke lah. 3 kalau sudah masuk end game, sudah mulai kuat-kuat hero-nya oke. Ini sudah hancur. Dia dapat treasure ini. Ini apa ini? Hero skill. Oh, hero skill. Oke. Kontrak sudah selesai. Kita sambil destroy camp. Mana ini? Ah, ini Bear's Den. Taruh attack kontrak di sini, kasih 500 gold. Sini ada Wolf Slayer, taruh gold. Dan kita di sini kan disuruh search for the swamp ya. Jadi kita akan berusaha cari swampnya. Ini kalau di mapnya ini kan apa? Fognya ini belum terbuka ya. Tapi kelihatannya kalau di zoom di sini tuh, di sini ada monster layer lagi nih di sini. Nah, ini gunanya untuk exploration contract ya. Exploration contract ini kita bisa taruh di sini misalnya ya. Terus kita kasih ya 200 lah, karena exploration kan cuman jalan aja, nggak usah ngancurkan layernya. Kalau orangnya nanti hero-nya ini kayak salah satu ini kan, ini ada yang tertarik ya, satu ranger ini ya. Dia akan datang, kalau dia sudah jalan nyentuh exploration contract ini, mapnya di sekitar akan buka, lalu kontraknya ini selesai, uangnya akan dia ambil. Gitu. Ya, kita cek kontrak dulu. Ini belum dikasih uang, makanya nggak ada yang tertarik. Coba kalau dikasih uang langsung banyak yang tertarik. Bear's Den juga sudah ada yang jalani. Oke, kita kira-kira dulu ya di mana kita mau explore berikutnya ya. Sekitar sini ini kelihatannya ada layer sendiri, kita kasih exploration di sini. 200 cukup. Di sini juga belum di-unlock. Boleh di sini. Kalau attack contract jangan banyak-banyak ya, tapi kalau exploration ini nggak apa-apa kalau kita taruh 2 atau 3, soalnya biasa peminatnya biasanya nggak sebanyak ini sih, kecuali ada kontrak yang selesai gitu. Ini masih oke, ada 5 orang yang tertarik, ini juga 5 orang, oke semuanya.
Oke, karena kita tadi buka ngasih kontrak exploration ini, kita nemu Cave of the Wicked. Ini salah satu dari objektifnya ya. No rest for the wicked, destroy all caves of the wicked. Jadi ini termasuk main objektifnya ya, yang defend ada 3 werewolf. Sementara kita akan tunggu sampai kontrak lainnya itu selesai supaya kita bisa fokus hero-nya di situ. Tapi ini 5 sudah cukup. Oke lah, kita bisa serang ini. Kita kasih kontrak di sini, kita kasih bounty-nya agak banyak 1000. Karena ini main objektif ya, aku asumsi akan susah gitu. Ini ada 1 hero sendirian, agak susah dia kalau sendirian kalau digeruduk. Potionnya sudah habis, biasanya nanti dia pulang-pulang sendiri lah. Nah ini yang lain sudah mulai datangan, ini yang tertarik. Oke, tadi ada bangun 1 in lagi ya. Kita buat random team. Yang penting 2 tank, 1 healer, create. Nah, jadi. Dah, semakin banyak party semakin aman. Kita lihat. Werewolf has been destroyed. Oke. Ada lagi. Ini ada 2 layer di sini. Karena kita attack kontrak sudah habis, kita langsung bisa buat 2 attack kontrak di sini. Sambil kita cari kira-kira apa di map yang menarik. Sini tidak ada. Ini kelihatannya kayaknya trading post ini. Nah, ini trading post ini. Oke, kita bangun trading post di sini sambil kasih guard tower di sini buat jaga trading postnya. Kita kasih di sini sama di sini guard tower. Oke, sambil nunggu dibangun aku jelasin ya apa gunanya trading post ya. Tapi karena di sini banyak monster, tak kasih defense kontrak dulu di sini biar workernya, soalnya workernya yang dari kota kan bakalan jalan buat bangun trading post ini. Tapi kalau di sekitarnya banyak monster ya dia akan mati. Oke, sambil nunggu workernya bangun trading post ini, tak jelasin ya apa trading post itu ya. Jadi trading post itu nggak bisa di apa ini? In has been attacked, mausoleum has been destroyed. Loh. Oke. Kok banyak? Oke, kita tunggu sebentar. Ini map kota kita diserang sama Lord of Fangs. Ini kelihatannya bosnya. Kita kasih attack kontrak dulu sama dia. By the way, attack kontrak bisa manual ya, ditaruh di monster gini ya. Jadi nggak cuma di layer aja ya. Sebisa mungkin ini indestructible, divine aura that obsolete. Aduh. Hunter camp has been destroyed. Gawat ini. Tadi apa yang hancur? Hunter's camp. In is being attacked. Oke, ini kelihatannya event ya. Ini bosnya keluar ya. Defeat the pack target. Iya, ini eventnya ini. Oke. Perbanyak attack kontraknya dulu. Jangan sampai blacksmithnya ini hancur. Nah, ini ada tulisannya ya, Heroes Without Headquarter ya. Jadi kalau tadi kan ada bangunan headquarternya Hunter Camp kan hancur. Jadi 3 orang ini dia tidak punya rumah. Kalau dia tidak punya rumah, dia tidak bisa pulang dan dia tidak bisa regen health-nya itu. Moga-moga ini sudah cukup ini buat melawan musuhnya ini. Tapi ini werewolf biasa, yang ini yang bosnya yang paling penting itu. Oke, kita pause dulu, tak lanjutin jelasin yang untuk trading post ini ya. Jadi kalau kalian di build trading post ini tidak bisa di build sembarangan ini. Cuman di tempat-tempat tertentu biasanya ada kayak benderanya sama ada tendanya. Kalau kalian sudah buat trading post, ini kan lagi dibangun ya. Nanti itu di sini keluar timernya. Kalau timernya sudah selesai, nanti akan keluar karavan, kayak gerobak yang bawa barang dagangan gitulah. Karavannya itu akan jalan ngikutin jalannya ini, ngikutin route-nya ini, terus dia akan pergi ke castle kita. Kalau karavannya jalan sampai ke castle berhasil hidup, nanti kita dapat bonus gold. Jadi sebisa mungkin, kenapa kok saya tadi taruh guard tower di sini sama di sini, karena ini jalannya ini kan menuju ke castle gitu. Oke, kita berusaha lanjut
supaya nyerang bosnya ini ya, Lord of Fangs ini ya. Entah kenapa dia pergi pulang, nggak tahu kemana. Tapi karena masih tak jalanin kontraknya ini, jadi hero-hero yang tertarik ini terus-terusan ngejar dia. Tak naikin 1000 aja, soalnya kesel dia sudah hancurin Hunters Camp kita. Hunters Camp sudah jadi, kita upgrade. Kalau sudah di upgrade, nah ini kan tadi kan 3 ya yang Heroes Without Headquarter. Kenapa kok sekarang jadi 1? Soalnya ini kapasitinya 2. Jadi 2 dari 3 sudah dapat rumah, kurang 1. Tapi selesai di upgrade, ini mestinya akan jadi 0. Oke, kontrak kita sudah selesai. Kita lanjut lagi. Hancurkan ini. Di sini juga ada Wolf Slayer, kita hancurkan di sini, kasih kontrak 500 saja cukup. Yang di sini kita kasih kontrak juga 500. Saya juga lupa ngasih tahu ya, guard tower ini juga bisa di-upgrade ya. Kalau dia di-upgrade, damage-nya tambah naik, sama guard yang ada station di sini itu juga damage-nya juga naik. Jangan lupa upgrade guard tower juga. Oke, guard tower upgrade. Sudah selesai belum ya trading postnya? Oke, sudah selesai. Nah, ini dia sudah spawn ya karavannya ini ya. Jadi karavannya ini lagi bawa 264 gold. Tapi agak mengecewakan soalnya dia lewat jalur sini, padahal sudah tak buat guard towernya di sini. Jadi kita lihat dulu rutenya, dia lewat sini. Oke, ini ada guard tower. Ini berarti saya kasih guard tower 1 lagi di sini. Kalau dia sudah jalan, tapi dia masuk marketplace ya. Uangnya disetorkan di sini berarti. Uangnya sudah masuk, jadi tax collector kita bisa ngambil terus disetorkan. Jadi gitu ya caranya kita untuk cari uang ya. Pastikan ada trading post. Trading post ini ada timernya. Time to next caravan 100 detik. Dan kalau 100 detik keluar, ada caravan yang keluar bawa uang 396. Oke, kita cek dulu untuk di map sekitar apa yang perlu kita explore. Di sini kayaknya perlu dieksplor. Kasih 200 saja cukup. Kita disuruh cari swamp, tapi swampnya di mana kita nggak tahu. Jadi kita suruh explore aja dulu di sini. Sambil kita explore, kalau kita memang nemu ada monster layer kayak ini spider's nest, kita hancurkan dulu layer. Tapi ini ada event ya, the pack is here, jadi kita kasihkan defense kontrak di sini, kasihkan yang banyak dulu. Soalnya di map ini kelihatannya eventnya setiap kali ada pack, monsternya bakalan datang semua. Kayak ini defeat the pack targets, ada 40 monster yang akan datang. Ini juga ada bosnya keluar lagi di sini. Gawat ini kalau dia hancurkan ini. Oke. Kok nggak ada yang tertarik ya hero-heronya ya? Hunter's Camp is being attacked. Mana ini hero-heronya ini? Mereka semua di sini sih. Nggak ada yang tertarik buat lawan ini tak? Tambahin lagi 1500. Oke, sisa 5 ya wave-nya musuhnya ya. Rasa gara-gara mereka semua pada pergi nyerang ini. Aduh, hancur ini dia headquarternya dia. Jadi kita harus bangun headquarter buat Halls of Fury ini lagi. Ayo, masa lawan 1 aja nggak bisa? Yes, sir. Oke, pay kontrak selesai. Biar semua fokus lawan ini. Kok ini dia HP-nya nggak turun ya? Oh, Infernal Indestructible. Jadi memang bosnya ini tidak bisa di damage ya. Dia harus pulang dulu sampai packnya hancur baru dia bisa di damage. Oke lah, ngerti lah. Jadi next time kalau ada pack yang mau datang, kita cancel dulu kontraknya, kita fokus defend dulu. Kalau enggak nanti bangunannya hancur semua kayak tadi. The pack is coming again. Oke, pause dulu karena ada pack yang mau datang. Kita taruh kontrak defend di sini
500 kontrak defense di sini, 500 kontrak defense di mana ya, di sini aja 500. Oke, banyak yang tertarik. Oke, banyak yang tertarik. Oke, jadi kita fokus defense dulu ya sampai packnya ini selesai ya. Oh, udah selesai, rate-nya udah selesai. Oke, kita bayar dulu kontraknya karena sudah selesai defense-nya. Kalau kontrak defense ini kalau ditaruh ya, yang interested ini akan berusaha untuk defend area di sekitarnya. Tapi kalau kita mau menyelesaikan kontrak, udah langsung pilih pay kontrak. Kontraknya akan hilang, uangnya akan didistribusikan ke mereka sekitar. Makanya ini tadi uangnya banyak, soalnya dia dapat kebagian kan tadi dari 500 itu. Gak apa-apa, kita kasih dia supaya dia bisa beli weapon lah. Ini agak aneh, ini jobnya assassin tapi kok yang di upgrade malah weaponnya. Oke, kita fokus ke attack contract, selesaikan layer ini. Cave of the Wicked, nah ini termasuk salah satu objektifnya ya, yang ada werewolfnya ya. Kita akan kasih ini 1000 biar mereka interested. Cukup banyak yang interested. Sambil kita cari di map lain apa yang kira-kira perlu kita explore. Oke, karavan datang. Di sini juga ada Barrows. Sini juga ada spider. Masih destroy all caves of the wicked dan search for the swamp. Oke, kita tunggu dulu. Oke, kita pause. Final assault has begin. Ini defeat the pack targets. Ada 40 yang perlu kita defend. Ada 40 enemy yang harus kita lawan ya. Jadi kita kasih defense kontrak kayak tadi. Terutama di sini kasih 500, jangan pelit-pelit supaya mereka mau defend ya. Sama blacksmith kasih 500, tambah di sini kasih 500. Yang sudah tertarik di sini biarin aja dia. Yang penting ini hancur, mereka sudah bisa langsung balik ke kota defend. Nah, ini muncul lagi ya, ini ya bosnya ini ya. Kita kasih attack kontrak aja sama bosnya. Bosnya ini kelihatannya kalau lagi keluar itu dia nggak bisa di damage. Kita harus nunggu sampai apa minion-minionnya atau apa monster-monster lainnya kita kalahkan baru dia bisa diserang. Biasanya dia lari dia. Defense. Aduh, hancur blacksmithnya. Gak apa-apa, kita bangun lagi blacksmith. Oke, dia mulai kena damage. Ada ruin, ini dari skill-skillnya hero kita ya ini ya. Nah, ini sudah kill the Lord of Fangs. Dah, kelihatannya habis ini kita bunuh, misi kita selesai. Bounty-nya kita naikkan dulu, jadi biar banyak orang yang tertarik. Dah, selesai. Mission successful. Jadi gitu ya dia gameplaynya ya. Ini ada statistiknya, gold gain, gold spend, bla bla bla. Kalian nanti kalau main bisa baca sendiri ya. Kita bisa continue kalau kita mau ngelanjutin misi-misi lainnya ya. Tapi saya rasa cukup di sini, kita end dulu. Karena kita tadi sudah selesaikan misi ini ya. Di atasnya itu ada tulisannya, ada apa? Ada ikonnya kayak tanda apa? Crown gini, berarti kita sudah selesai, tapi untuk difficulty normal. Dan karena kita tadi dapat heritage point dari sini, kita bisa upgrade lagi. Jadi kalau kalian misalnya kesusahan main atau apa, selesaikan saja misinya yang di difficulty paling gampang, terus nanti dapat poin, baru kalian bisa upgrade. Kayak ini Colosseum of Champion, ini unlock di arena building. Jadi unlocknya dari castle-nya ini ya, dari main buildingnya ini ya. Kayak spell juga di sini, library, unlocks the library. Kita nanti bisa keluar spell-spell yang kita bisa magic bantu hero-nya kita gitulah. Oke, saya rasa sampai di sini cukup.
Gimana menurut kalian game ini? Crown of Greed, game simulation ya ini ya, termasuk game simulation. Oke, thank you yang sudah nonton. Bye bye.